Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 032 yang beranggotakan Muhammad Raffi Cahya Fitranta, Nabila Devana Rati, dan Olivia Sese Yusinta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final report dari Praktikum Integrasi Perancangan Bisnis dan Fasilitas Industri. Dilihat pada lingkungan sekitar SPBU, sudah banyak terjadi kebakaran yang disebabkan oleh adanya akumulasi uap BBM yang bersentuhan dengan salah satu sumber panas yang ada di dalam mobil. Maka dengan hal tersebut akan memicu kebakaran yang terjadi. Untuk meminimalisir hal tersebut, BFD Company memproduksi suatu alat yang bernama heat nozzle sensor yang merupakan sebuah pengembangan produk yang dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran pada saat pengisian BBM. Nah, lalu perkembangan produk ini membutuhkan adanya pendekatan pada kemajuan teknologi untuk menciptakan sebuah alat yang dapat membantu pekerja menjadi lebih efisien dan efektif dengan menambahkan beberapa inovasi, yaitu ada sensor, lalu ada katup pada heat nozzle-nya, lalu ada besi penahan, tuas bensin, monitor suhu, dan isolator cover nozzle. Baik, setelah mengetahui gambaran bisnisnya, selanjutnya yang kita bahas itu analisis STP, di mana analisis STP ini singkatan dari segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama ini ada segmenting. Di dalam segmenting ini terbagi lagi jadi 4 jenis, yaitu ada geografis, demografis, psikografis, dan juga behavior. Yang pertama ini ada geografis, di mana penjualan head nozzle sensor ini akan dilakukan target penjualannya tentunya di Indonesia, namun akan dikhususkan di Jawa Barat, karena pabriknya akan ada di Bandung. Lalu selanjutnya ada demografis, di mana perusahaan head nozzle sensor ini akan lebih tertuju pada bidang industri yang bergerak di bidang bahan bakar. Lalu selanjutnya pekerja dapat dimulai dari umur 18 tahun atau SMA dan sederajat. Lalu untuk pembelinya tentunya tidak ada batasannya karena semua umur bisa menjangkau SPBU. Lalu yang ketiga itu ada psikografis, di mana perusahaan head nozzle sensor ini akan dipasarkan ke perusahaan yang memiliki pendapatannya tinggi atau menengah ke atas, seperti Pertamina dengan pendapatan 17,5 miliar rupiah per tahunnya. Selanjutnya ada behavior, di mana perusahaan bahan bakar tentunya harus tetap mengutamakan keselamatan kerja bagi pekerja maupun pengendara. Perusahaan akan menekankan semua pekerja untuk selalu mengikuti SOP yang berlaku selama di lingkungan kerja. Selanjutnya ada targeting, yang dimana perusahaan akan menargetkan kepada perusahaan yang memiliki pendapatannya tinggi atau menengah ke atas, yang dimana skalanya akan di angka 10 miliar per tahunnya. Jadi target utamanya yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar. Selanjutnya ada positioning, di mana dengan adanya pengembangan produk ini diharapkan dapat membantu dari berbagai aspek, seperti bagi pekerja, pengendara, maupun supplier di industri pada bidang bahan bakar. Sehingga Bivzel Company memiliki tagline, berkendara dengan aman, nyaman, dan selamat bersama head nozzle sensor. Selanjutnya, setelah kita membahas analisis STP, pembahasan selanjutnya adalah marketing mix, di mana di dalam marketing mix ini ada 4 jenis, yaitu produk, place, price, dan juga promotion. Yang pertama ada produk. Produk kita tentunya head nozzle sensor yang akan memberikan efektivitas dalam sistem keamanan dengan menambah fitur-fitur di dalamnya, seperti menambahkan sensor dan juga deteksi suhu di bagian spot nozzle. Selanjutnya ada place. Place ini adalah pabrik atau gudang penyimpanan head nozzle sensor yang akan berlokasi di Jalan Desa Ancol Mekar, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke, baik. Selanjutnya ada price, di mana head nozzle sensor yang akan kita produksi ini akan kita edarkan dengan harga jual sebesar Rp1.500.000 untuk satu produknya. Lalu selanjutnya ada promotion, di mana promosi yang akan kita lakukan akan pertama dengan cara mengirim direct mail ke beberapa perusahaan, lalu tentunya lewat e-commerce dan juga dengan pemasangan billboard. Selanjutnya terdapat strategi dan rencana pemasaran, yaitu yang pertama ada potential market. Nah, dengan jumlah penyebaran SPBU di Indonesia yang semakin meluas, maka kebutuhan volume penjualan BBM juga akan semakin meningkat. Terbukti pada tahun 2017, volume BBM yang diproduksi sebesar 93.400 liter dan di tahun 2018 diproduksi sebesar 93.180 liter dengan jenis bensin yaitu premium.
Dengan begitu, alat keamanan perlu selalu ditingkatkan secara terus-menerus untuk keselamatan bersama. Dalam lingkungan SPBU perlu adanya pengembangan produk yang dimana sering terjadi kebakaran. Oleh karena itu, perusahaan menentukan target penjualan produk heat nozzle sensor ini yang bergerak di industri dengan fokus di bidang bahan bakar. Lalu yang kedua ada available market. Nah, di sini dengan inovasi dari heat nozzle sensor yang memiliki keunggulan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran, maka Bivsea Company menjual produknya seharga Rp1.500.000 per produknya. Nah, dengan begitu, heat nozzle sensor dapat dijual ke perusahaan yang memiliki pendapatan yang tinggi atau menengah ke atas. Sebagai contoh yang menjadikan tolak ukur seperti perusahaan Pertamina yang memiliki pendapatan yang tinggi atau menengah ke atas dengan skala pendapatan sebesar 8,5 miliar sampai 9 miliar. Lalu yang ketiga ada level of competition, di mana Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar terutama di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang menggunakan kendaraan pun akan sama besarnya dengan jumlah penduduk tersebut. Nah, maka pengembangan produk heat nozzle sensor ini akan baik digunakan bagi para pengendara untuk keselamatan dalam pengisian BBM yang dapat meminimalisir terjadinya kebakaran di SPBU. Lalu selain itu, heat nozzle sensor bergerak pada pasar monopoli di mana Bivsea Company ini dapat mengendalikan seluruh pasar. Yang keempat yaitu target pasar. Target pasar tertuju kepada pengendara maupun penumpang yang akan merasakan pengalaman saat pengisian BBM dengan heat nozzle sensor yang terintegrasi oleh teknologi. Nah, untuk pekerja dapat dimulai dari umur 18 tahun yaitu dengan minimal pendidikan SMA atau SMK yang melakukan pengisian BBM. Tidak ada minimal umur bagi pengendara maupun penumpang, tetapi terdapat perbedaan perilaku dari pengendara yang berusia muda dengan yang berusia dewasa maupun berusia tua. Pada saat pengisian BBM untuk pengendara dan penumpang berusia muda terkadang sedikit acuh terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan SPBU. Dibandingkan dengan pengendara dan penumpang yang berusia dewasa maupun tua yang lebih memiliki kesadaran akan keselamatan dirinya sendiri. Dengan begitu, Bivsea Company mengembangkan sebuah nozzle bensin ini untuk mengutamakan kenyamanan dan keselamatan untuk pekerja, pengendara, dan penumpang dengan memberlakukan SOP di SPBU. Selanjutnya rencana produksi di mana kami mendapatkan perhitungan dari demand forecasting-nya yaitu sebanyak 6.328, lalu dapat sales target based on field survey yaitu dari perhitungan 2023 sampai 2028, di mana dari 2023 ini mendapatkan sebanyak 6.328 dari demand awal, lalu ada 2024 6.394, lalu di 2025 yaitu sebanyak 6.460, di 2026 sebanyak 6.527, lalu di 2027 sebanyak 6.595, lalu di 2028 sebanyak 6.663. Lalu kami juga mendapatkan perhitungan pada production volume yaitu dari tahun 2023 sampai 2028, yaitu di 2023 sebanyak 6.392, lalu di 2024 sebanyak 645,6, di 2025 yaitu 652,1, di 2026 sebanyak 6.587, di 2027 sebanyak 6.653, lalu di 2028 sebanyak 6.720. Baik, selanjutnya ada rencana SDM yang dilakukan sebelum melakukannya rekrutmen. Yang pertama itu ada CEO, tentunya CEO dari 2023 sampai 2025 hanya ada satu. Lalu operator production dari 2023 sampai 2025 ada 16. Lalu HRD staff dari 2023 sampai 2025 ada satu. Finance staff dari 2023 sampai 2025 ada satu. Marketing and sales staff dari 2023 sampai 2025 ada satu, dan juga production manager dari 2023 sampai 2025 hanya ada satu. Dan yang terakhir ada marketing and sales manager dari 2023 sampai 2025 hanya ada satu. Jadi totalnya SDM yang kita perlukan sebelum rekrutmen itu ada 22 sumber daya manusia. Selanjutnya, rencana SDM setelah melakukan proses rekrutmen, yaitu di sini pada tahun 2026 dan juga 2027 kami menambahkan ada Production General Manager, Marketing and Sales General Manager, Production Line Head, HRD
Manager, Finance Manager, Marketing and Sales General Supervisor itu sebanyak 1. Dan totalnya di akhir ada sebanyak 26 sumber daya manusia di tahun 2026 dan juga 2027. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Dan di sini terdapat ada 2 funds. Yang pertama ada funds requirement dan source of fund. Di sini dari funds requirement ada 4 macam dari total project cost atau TPC. Yang pertama ada fixed investment atau investor tetap, lalu ada working capital atau modal awal, ada initiation CIUP cost dan trademark cost. Di sini memiliki jumlah total keuangan yang berbeda-beda dari setiap TPC-nya. Yang pertama fixed investment ada 208.829.448 rupiah. Lalu ada di working capital 5.186.365.024 rupiah. Lalu ada initiation CIUP cost terdapat 2.700.000 rupiah. Lalu ada trademark cost memiliki 600.000 rupiah dengan total 5.398.494.472 rupiah. Lalu selanjutnya ada source of fund, memiliki 2 macam, ada owner equity, lalu ada bank loan. Di sini memiliki akumulasi yang berbeda. Yang pertama akumulasinya terdapat 85%, lalu yang kedua ada 15%. Di 85% memiliki jumlah 4.588.720.000 rupiah 301 rupiah. Lalu yang di 15% terdapat 809.774.171 rupiah yang memiliki total sama 5.394.494.472 rupiah. Selanjutnya terdapat ke proyeksi keuangan, ada proyeksi profit loss, lalu ada balance, lalu ada proyeksi keuangan balance lagi. Kemudian di sini ada NPV. Nah, di NPV ini NPV atau net present value merupakan penentuan nilai ekuivalen yang terjadi pada sekarang yang terjadi dari masa depan dengan hasil perhitungan selisih antara pemasukan dan pengeluaran dalam sebuah periode. Lalu ada IRR, Internal Rate of Return, merupakan suatu indikator yang dapat digunakan sebagai analisis keuangan untuk memperkirakan potensi yang efisien pada sebuah investasi. Selanjutnya ada BCR. Suatu perusahaan dapat dikatakan layak jika BCR lebih besar daripada 1 berdasarkan perhitungan BCR 1,17 yang menandakan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Saya akan menjelaskan jarak antar supplier dengan kandidat lokasi, di mana lokasi alternatif pabrik yang kami pilih yaitu pertama di Kabupaten Bandung sebagai company A, kedua Kabupaten Bogor sebagai company B, lalu company Majalengka sebagai company C. Selain itu, kami juga memilih 3 lokasi supplier, yaitu Bandung sebagai supplier 1, Cimahi sebagai supplier 2, dan Cikarang sebagai supplier 3. Nah, di sini merupakan perhitungan jarak yaitu dari company A ke supplier 1 yaitu sebesar 36,45, lalu dari company A ke supplier 2 yaitu sebesar 36,03, lalu dari company A ke supplier C itu 139,07, lalu dari company B ke supplier 1 yaitu 89,61, dari company B ke supplier 2 yaitu sebesar 82,11, lalu dari company B ke supplier 3 yaitu sebesar 55,24. Selanjutnya pada company C menghasilkan jarak dari
dari company C ke supplier 1 yaitu sebesar 183,28, lalu dari company C ke supplier 2 sebesar 175,44 dan dari company C ke supplier 3 yaitu memiliki jarak sebesar 149,12. Selanjutnya ada pemilihan lokasi dengan faktor rating. Faktor rating merupakan suatu metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit dievaluasi dan menentukan skor untuk setiap faktor dalam setiap alternatif. Setelah berhasil mendapatkan data skor untuk setiap alternatifnya, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan pada normalization. Nah, untuk perhitungan normalization ini dilakukan per company. Seperti pada company A, maka perhitungannya yaitu membagi UMK company A, company B, dan company C dengan company A. Begitupun seterusnya. Nah, setelah perhitungan normalization ini selesai, data-data tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabel determining the multiplication weight rate with each factor score yang terbagi ke dalam 3 alternatif. Maka hasilnya sebagai berikut, yaitu pada alternatif 1 yang merupakan Kabupaten Bandung memperoleh hasil sebesar 7535, alternatif 2 yaitu Kabupaten Bogor yang memperoleh hasil sebesar 6483, lalu alternatif 3 yaitu Kabupaten Majalengka yang memperoleh hasil sebesar 7591. Dengan begitu kami menarik kesimpulan bahwa memilih lokasi di Kabupaten Bandung dilihat dari hasil perhitungan faktor rating di mana Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Majalengka ini memiliki nilai yang beda tipis, tetapi apabila dilihat dari segi harga tanah dan luas lokasi, Bandung memiliki keunggulannya sendiri dengan harga yang lebih murah dengan lokasi area yang lebih luas. Maka kami memilih kota Bandung untuk lokasi perusahaan kami. Selanjutnya yaitu routing sheet. Nah, routing sheet ini memiliki fungsi untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk jadi yang diinginkan. Nah, untuk mengetahui nomor operasi, nama fasilitas, waktu pemrosesan, efisien mesin, dan hasil defect diperoleh dari OPC. Maka dengan perhitungan routing sheet, Biftil Company merancang heat nozzle sensor dengan permintaan produknya sebanyak 6.328 produk per tahun. Maka setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil bahwa Biftil Company dapat memproduksi 31 heat nozzle sensor per harinya dan Biftil Company dapat memproduksi heat nozzle sensor paling sedikit dalam satu hari sebanyak 27 produk dengan menggunakan bantuan mesin sebanyak 14. Dengan jam kerja selama 8 jam per hari dan dengan 5 hari kerja per minggunya. Baik, selanjutnya ada stacking maksimum, di mana yang pertama ini adalah pemilihan MHE. Perusahaan head nozzle sensor ini kami memilih troli sebagai material handling equipment kita, yang dimana material yang akan kami gunakan untuk membuat head nozzle sensor ini tidak terlalu besar, jadi masih bisa dicakup oleh troli ini, di mana kapasitas troli ini adalah seberat 300 kg dan dengan ukuran troli 1,166 meter dikali 0,712 meter dikali 0,901 meter. Lalu ada jumlah waktu pengantaran yang paling optimal setelah kita menggunakan unit load yaitu 28. Selanjutnya ada stacking maksimum, di mana dari keseluruhan yang telah kita hitung, jumlah frekuensi semuanya dari masing-masing proses adalah 1. Lalu ada luas area, rencananya kami akan menggunakan luas area sebesar 593 meter persegi, yang dimana untuk pembagiannya yaitu turning machine 1 sebesar 30 meter persegi, area perakitan 1 sebesar 30 meter persegi, casting machine 1 sebesar 36 meter persegi, drilling machine 1 sebesar 30 meter persegi, lalu ada turning machine 2 seluas 30 meter persegi, milling machine 1 30 meter persegi, casting machine 2 seluas 36 meter, lalu ada area perakitan 2 seluas 30 meter persegi, ada casting machine 3 sebesar 25 meter, casting machine 4 25 meter persegi, lalu ada meja finishing dengan luas
30 meter persegi, meja perakitan 30 meter persegi, dan juga meja inspeksi 30 meter persegi. Lalu ada juga meja pengemasan seluas 30 meter persegi dan area GBBU 2 meter persegi, area GBBP 4 meter persegi, dan juga area warehouse seluas 130 meter persegi. Dan juga akan ada area receiving seluas 2 meter persegi dan juga area shipping 33 meter persegi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang FTC atau Form to Chart. Pada bagian Form to Chart, FTC berguna untuk memberikan gambaran aliran kuantitatif material yang berpindah. Selain itu, Form to Chart atau FTC juga digunakan dalam perencanaan tata letak pabrik dan perpindahan material pada proses produksi. Maka bagian ini terdapat tata letak fasilitas dari A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, REC, GBBU, GBBW, GBB, W, dan ZIP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang initial layout. Initial layout yang pertama, kami disediakan memiliki luas tanah selebar 593 meter persegi dan di sini terdapat inisial A sampai dengan SH. Tersebut merupakan inisial-inisial yang terdapat seperti fasilitas di perusahaan kami, seperti turning mesin, lalu ada area perakitan, lalu ada casing mesin, lalu ada drilling mesin, lalu ada turning mesin, lalu ada area perakitan 2, lalu ada meja finishing, lalu ada meja perakitan, lalu ada meja inspeksi, lalu ada meja pengemasan, lalu ada area GBBU, area GBBB, lalu ada area warehouse, area receiving, dan area shipping. Nah di sini memasukkan ukuran luas lantai produksi di setiap fasilitas sesuai dengan lembar tata letak awal. Lembar tata letak awal terdapat di setelah ini ya, yang lalu melakukan penentuan lokasi inisial layout. Nah di sini kami baru bisa melihat tata letaknya, dan di kolom tersebut merupakan kolom yang disediakan oleh praktikum, yang satu kolomnya memiliki luas 1 meter persegi. Lalu di sini kita memasukkan titik-titik ke koordinat fasilitas lantai produksi. Di sini kami sudah mendapatkan cost terkecil yang dicari dari Windows XP yang ada aplikasi tersebut. Lalu di sheet selanjutnya, di final layout tersebut ini kami sudah mendesain fasilitas dan pabriknya, perusahaannya. Di depan ada tempat security, lalu kanannya ada tempat kantin, lalu di sebelah kanannya ada tempat musola, dan depan security terdapat parkiran customer, dan yang belakang di sebelah parkiran customer terdapat parkiran di perusahaan. Lalu kemudian di sini kami akan menjelaskan database. Yang pertama ini database produk. Pada bagian ini berisi beberapa bagian yang dibutuhkan. Terdapat pada website berisi sebagai informasi mengenai produk yang terdiri dari name yang difungsikan untuk user memasukkan nama produk. Lalu terdapat di sini database produk logs. Pada bagian ini berisi beberapa bagian yang dibutuhkan. Terdapat pada website berisi sebagai informasi yang meliputi daftar yang dibutuhkan atau diperlukan yang mengalami perpindahan produk tersebut, terdiri dari produk, GTY, status, operator, origin, destination, dan log date. Selanjutnya di sini terdapat database raw material. Pada bagian ini berisi beberapa bagian yang dibutuhkan yang akan terdapat pada website sebagai informasi mengenai bahan baku dari produk yang terdiri dari yaitu name yang difungsikan untuk user memasukkan nama produk. Lalu di sini terdapat juga database raw material log. Pada bagian ini
berisi beberapa bagian yang dibutuhkan yang akan terdapat pada website sebagai informasi yang meliputi daftar bahan baku yang dibutuhkan atau diperlukan dan mengalami perpindahan bahan baku tersebut yang terdiri dari raw material ID, QTI, status operator, origin, destination, dan log date. Selanjutnya, database user pada bagian ini berfungsi untuk semua user yang memiliki perannya di perusahaan sesuai dengan tanggung jawabnya agar dapat menggunakan website ini untuk menyelesaikan tugasnya. Pada bagian ini berisi beberapa bagian yang dibutuhkan yang akan terdapat pada website, yaitu username, password, name, role, dan workstation. Selanjutnya, database WIP pada bagian ini berisi beberapa bagian yang dibutuhkan yang akan terdapat pada website, yaitu name yang difungsikan untuk user memasukkan nama produk yang sedang dalam tahap work in process, dan QTI difungsikan untuk user memasukkan quantity produk. Selanjutnya di sini ada juga data WIP detail. Pada bagian ini berisi beberapa bagian yang dibutuhkan yang akan terdapat pada website secara lebih rinci, yaitu WIP detail atau raw material ID and QTI. Selanjutnya yang terakhir ada database WIP log. Pada bagian ini berisi beberapa bagian yang dibutuhkan yang akan terdapat pada website sebagai informasi yang meliputi daftar produk yang masih dalam tahap proses yang mengalami perpindahan yang terdiri dari yaitu WIP ID, QTI, status operator, origin, destination, dan log date. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UI UX dari rancangan aplikasi atau website dari Bivsel Company. Kami mendesain UI UX dengan low fidelity dan high fidelity. Di sini pertama ada halaman login, di mana para calon pengguna harus memiliki akun agar dapat melakukan login di website tersebut dengan memiliki username dan password. Nah, pengguna yang harus memiliki akun tersebut terdiri dari pekerja warehouse, pekerja workstation, pekerja instalasi, pekerja inspeksi, dan pekerja production. Selanjutnya di sini ada halaman home, di mana halaman awal yang akan dilihat oleh pengguna aplikasi. Pada halaman home ini, pengguna dapat melihat profil dari Bivsel Company yang berisi sebuah informasi terkait produk yang dirancang oleh Bivsel Company. Untuk melihat tampilan pada aplikasi, pengguna dapat memilih fitur yang tersedia pada aplikasi seperti master data, lalu ada production dan report, sesuai dengan kebutuhan dari pekerja para karyawan. Selanjutnya ada warehouse page. Nah, di sini user warehouse dapat menjalani tugasnya, yaitu melihat stok barang jadi yang ada di gudang. Lalu selanjutnya ada workstation page, di mana operator workstation sebagai usernya dapat mengetahui juga mengawasi semua bagian di stasiun kerja dan dapat melihat status aktivitas yang berlangsung di stasiun kerja tersebut. Selanjutnya ada installation and inspection page. Nah, di sini user instalasi dapat melihat ketersediaan mesin yang ada pada perusahaan. Selanjutnya, user inspeksi juga dapat melihat ketersediaan meja inspeksi dan meja pengemasan yang ada pada perusahaan. Selanjutnya ada product arrival page, di mana di sini user akan ditampilkan kolom produk dan quantity dengan fungsi memberikan informasi mengenai kedatangan produk. Lalu selanjutnya ada produk departure page, di mana user akan ditampilkan kolom produk dan quantity dengan fungsi memberikan informasi mengenai keberangkatan produk. Selanjutnya di sini ada raw material arrival page, di mana user memberikan informasi mengenai laporan yang sesuai dengan kedatangan bahan baku yang berisi material dan quantity. Selanjutnya ada raw material departure page, di mana user dapat memberikan informasi mengenai laporan kedatangan bahan baku sesuai dengan material, destination, dan quantity. Lalu ada product rate report page, di mana user dapat menambahkan data berupa laporan yang sesuai dengan produk dan report date-nya. Selanjutnya ada defect report page, yang di sini user dapat menambahkan data berupa laporan apabila terdapat produk cacat. Baik, setelah melihat hasil dari UI dan UX-nya, kita ke hasil yang muncul di webnya. Jadi di sini tuh tampilan yang akan keluar di home
yaitu ini home, lalu di sini ada fitur master data, lalu ada production dan juga report. Lalu di sini ada head nozzle sensornya, yaitu barang dari kita sendiri, produk yang kita kembangkan. Lalu di sini ada nama perusahaan kita, Bibzal Company, dan juga di sini ada sedikit ringkasan tentang bib nozzle sensor yang dimana ditulis di sini kita ada 14 part. Lalu juga di sini ada 3 workstation. Lalu selanjutnya kita ke area master data. Jadi tampilannya yang pertama ini, nanti tuh di dalam master data ini ada area warehouse, workstation, instalasi dan juga inspeksi. Nah, tampilannya itu yang bakal keluar yang pertama itu ada warehouse, yaitu di sini ada nama produknya, jumlahnya, terus harganya dan juga harga penjualannya. Nah, action yang bisa dilakuin di sini tuh bisa diedit dan juga bisa di-delete. Lalu untuk menambahkan produk-produknya di area warehouse, kita tinggal pencet add warehouse aja. Lalu di sini ada area workstation. Karena kita itu tujuan utamanya itu kan untuk pembuatan aplikasi ini kan untuk mengetahui area workstation mana saja yang sedang diproses, finish ataupun tersedia. Jadi di sini kita ada name, tentunya ada area workstation-nya, ada workstation 1, 2, 3, lalu di sini quantity-nya ini 102, yang dimana 1 ini artinya available, yaitu tersedia, yang kedua itu on process, dan juga yang 0 ini artinya finish. Nah, dimana kita juga bisa melihat detail-detailnya itu ada di sini. Di bagian action ada detail, edit, dan juga delete. Dan sama seperti area warehouse, yang dimana kita bisa menambahkan area workstation di bagian sebelah sini. Selanjutnya ada area instalasi dan juga inspeksi, sama seperti area workstation. Di sini tujuannya kita itu untuk mengetahui bagaimana situasi di area pekerja, area workstation-nya. Jadi di sini ada milling, casting, drilling, turning machine, lalu ada inspection table 2, lalu ada packing table. Nah, di sini itu statusnya sama. Kalau 1 itu untuk available, 2 untuk on process, dan juga yang 0 ini finish. Dan actionnya juga bisa kita lakuinnya sama. Di sini ada edit dan juga delete. Lalu untuk menambah area instalasi dan juga inspeksi bisa kita tambah juga di sini, di add instalasi dan juga inspeksi. Selanjutnya kita ke area production, di mana yang pertama itu ada product arrival, yang dimana product arrival ini tuh tujuannya itu untuk memasukkan data yang bakal otomatis kesambung ke area warehouse. Lalu di sini tuh kita bisa isi produknya apa, kuantitinya berapa, dan bisa langsung kita submit. Selanjutnya di area production ada produk departure, di mana sama kayak produk arrival, tapi bedanya ini cuma keberangkatannya. Jadi pengiriman kita ke area workstation. Nah, ini kita bisa langsung isi di sini aja produknya apa, materialnya apa, terus kuantitinya berapa, langsung bisa kita submit. Jadi otomatis jadi tuh area production ini tuh nyambung sama ke area warehouse. Selanjutnya di production ini ada raw material arrival juga, yang dimana kurang lebihnya sama kayak produk arrival, yang bisa kita langsung submit aja nama materialnya apa, kuantitinya berapa, langsung bisa kita submit dan otomatis tersambung ke area warehouse. Nah, di sini ada di area production juga raw material departure, di mana nama materialnya itu apa dan destinasinya. Jadi kita tuh mau ngirim material ini ke workstation berapa, jadi bisa langsung ke detect juga nanti di area warehouse-nya. Lalu di sini ada kuantitinya juga, lalu bisa kita submit langsung. Nah, selanjutnya ini ada area report, di mana fitur tersebut berfungsi untuk mengetahui tingkat produksi. Nah, jadi misalkan kita bisa masukin head nozzle sensor. Nah, dalam 1 minggu, misalkan dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 14, itu tuh tingkat produksinya head nozzle sensor tuh kayak gimana gitu. Kita bisa langsung klik submit dan nanti langsung muncul. Selanjutnya masih di area report, di sini ada defect report. Kurang lebihnya sama kayak production rate, cuma di sini kita mengetahui dari area workstation itu melaporkan apa aja, seberapa banyak defect yang terjadi di dalam, misalkan dalam 1
minggu, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 14. Nah, di situ kita bisa langsung submit dan kita bisa tahu seberapa banyak defect yang akan yang terjadi selama 1 minggu itu. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.